Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Aku tidak menyangka bahwa sampah nomor 1 di kota Qingyun di masa lalu akan sampai ke titik ini. Melihat Kli Mansion Brigade berbaris maju dengan perkasa, dan orang-orang yang menonton dari samping menunjuk dan berdiskusi. Semua orang memandang Li Longsing dengan mata yang rumit. Li Longsing tidak peduli, karena hatinya sudah terbang ke rumah wali kota. Ada banyak toko di kedua sisi jalan, dan juga banyak restoran. Pada saat ini, di atas restoran tertinggi, ada 7 orang, dengan mata tajam memandang ke bawah pada tim yang semakin dekat. Pemimpinnya tidak lain adalah Chen Su, Tuan muda dari Sekte Api Berkobar. Setelah Sekte Api Berkobar dihancurkan oleh Sekte Danding, sekarang dia telah menjadi sampah yang berduka, sangat memalukan. Tuan muda, dia akan segera datang. Salah satu bawahannya berbisik. Aku melihatnya. Chen Su menggertakkan giginya, ini semua karena bajingan itu yang menghancurkan keluargaku, dan sekarang, dia masih ingin menikahi wanita cantik. Sialan, hari ini, aku akan membunuh bajingan itu. Mayatnya akan kujadikan ribuan keping, dan ku rampok wanita cantiknya, menyiksanya setiap hari, dan menjadikannya hantu, dan dia tidak akan hidup damai. Kalau begitu Tuan Muda, bisakah Anda membiarkan kami mengikutimu? Kata bawahan itu dengan wajah malu-malu. Chen Su berkata dengan getir, jangan khawatir, ketika wanita itu tertangkap, semua orang akan menikmatinya bersama. Haha, terima kasih Tuan Muda. Oke, tim akan segera datang, semuanya bersiaplah. Chen Su meledak. Di lantai atas restoran, roh jahat itu langsung menguasai. Semua meja, kursi, dan bangku semuanya hancur dan berubah menjadi debu di bawah sapuan roh jahat yang menakutkan. Tak lama kemudian, tim akhirnya sampai di bawah restoran. Lakukan, teriak Chen Su dengan keras, melompat lebih dulu, dan melompat dari lantai atas restoran. Semua bawahan dengan cepat mengikuti. Bum bum bum. Ketujuh orang itu jatuh ke tanah, menyebabkan seluruh jalan bergetar hebat, debu dan batu berhamburan ke segala arah, dan ratapan terus berlanjut. Melihat ini, para penonton ketakutan, dan buru-buru bubar. Chen Su memegang pedang merah besar di tangannya, dan segera memblokir bagian depan tim dengan pedang secara horizontal. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Longsing, dan berteriak tajam, kau bajingan, apakah kau masih mengenalku? Li Longsing tersenyum dingin, melompat dari kuda dengan tenang, dan melambaikan tangannya. Semuanya mundur. Hore! Tim kediaman Li mundur dengan cepat, hanya Paman Dong dan Tetua Agung yang masih berdiri di samping Li Longsing. Li Longsing menatap Chen Su di depannya, dan berkata dengan suara rendah, hari ini adalah hari bahagiaku, jadi aku tidak ingin melihat darah. Jika kamu tidak ingin mati, segera pergi dari sini. Haha, Chen Su tertawa mendengar itu. Seperti lelucon paling lucu di dunia, dia tidak bisa menahan tawa. Keenam bawahannya juga tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa sebentar, Chen Su berhenti, dan berkata dengan suara dingin dan jijik, nak, aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu sombong di depanku. Bagaimana aku bisa mengatakannya? Aku juga orang kuat yang berada di puncak lapisan ke-7 dari alam transenden, di antara 6 bawahan, 1 di tingkat ke-6, 1 di tingkat ke-4, dan 4 di tingkat ke-2. Adapun kau, kecuali pria tua kurus yang merupakan tingkat ke-6 dari alam transenden, sisanya semua adalah semut, tentu saja, termasuk kamu. Apa yang dikatakan Chen Su benar. Dalam hal tingkat kultivasi, pihak Li Longsing tidak bisa mengalahkannya. Kecuali Paman Dong yang telah pulih ke tingkat ke-6 dari alam transenden, Li Longsing sendiri berada di tingkat ke-5, dan Tetua Agung Li Huidong dan yang lainnya hanya memiliki tingkat pengumpulan Qi. Dengan pertempuran seperti ini, bagaimana dia bisa membandingkannya dengan Chen Su dan yang lainnya? Bukan kelasnya sama sekali. Li Longsing berkata dengan ringan, bahkan jika kalian semua berada di alam transenden, di mataku kalian semua adalah semut. Sombong.
Li Longxing mengulurkan jari kelingking ke arah Chen Su dan yang lainnya di depan, dan dengan lembut mengaitkannya, karena kau bertekad untuk mencari kematian, maka berhentilah berbicara omong kosong, dan cepatlah menyerang. Aku akan bertunangan, artinya melampaui kata-kata. Bocah gila, semut di surga kelima, beraninya mengabaikanku, Tuan Chen. Chen Su hampir meledak karena marah. Dia awalnya ingin Li Longxing mati dalam keputusasaan. Tidak pernah menyangka bahwa anak ini akan begitu sombong. Kalian berenam serang bersama, bawa dia untukku, tapi ingat, jangan bunuh dia, aku ingin nanti dia menonton sementara aku meniduri wanitanya. Perintah Chen Su. Haha, Tuan muda, ketika saatnya tiba, kita akan bercinta dengan wanitanya bersamakan. Iya, ketika saatnya tiba, kita akan bercinta dengan wanitanya bersama dan biarkan dia menonton kita. Apa yang kau bicarakan? Niat membunuh yang mengerikan meresap ke udara. Naga memiliki sisik terbalik, dan Tan Qian adalah sisik terbalik Li Longxing. Orang-orang ini mencari kematian. Saat Li Longxing sangat marah, 6 bawahan Chen Su bergerak dan bergegas menuju Li Longxing seperti kilat. Paman Dong mengguncang tubuhnya dan hendak melangkah keluar. Paman Dong, kamu tidak perlu melakukan apapun. Hari ini, aku akan merobek 7 keping sampah itu menjadi berkeping-keping dengan tanganku sendiri. Li Longxing melangkah maju dan berdiri di garis depan. Napas meledak, niat membunuh berkecamuk, satu orang bertanggung jawab, dan 10.000 orang tidak diizinkan untuk membukanya. Haha, sepertinya memang begitu, tapi aku tidak tahu apakah kemampuanmu sekuat mulutmu. Lakukan. Keenamnya tertawa menyeringai. Di tengah, dengan pedang di tangannya, dia menyerang seperti kilat. Li Longxing datang untuk membunuhnya. Matilah kau semua. Li Longxing tidak mundur tetapi maju, menendang kaki kanannya ke tanah, dan menggunakan langkah halus langit secara ekstrim, berkedip tanpa jejak. Namun, masih ada bayangan yang terwujud di tempatnya. Bayangan itu persis sama dengan Li Longxing. Bang bang bang. Keenam orang itu melakukan semua gerakan pembunuhan mereka, dan mereka semua membombardir bayangan itu. Li Longxing tercabik-cabik, seolah-olah dia telah diledakkan oleh 6 orang. Sial, sangat rentan. Sudah berakhir, Tuan Muda menyuruh kita untuk tidak membunuhnya, tapi sekarang, anak itu sudah hancur, apa yang harus kita lakukan? 6 orang melihat pada bayangan yang runtuh dengan depresi. Berdasarkan kekuatan mereka, tentu saja mereka tidak bisa melihat misteri kekuatan gaib Li Longxing Tian. Pada saat ini, raungan tiba-tiba datang dari belakang ke-6 orang itu, hati-hati. Ke-6 orang itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berbalik dengan cepat. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Li Longxing, yang telah hancur berkeping-keping oleh mereka, berdiri di belakang mereka dengan senyum tulus. Dengan ngeri, mereka berenam hendak menyerang lagi. Tapi saat mereka hendak bergerak, wajah Li Longxing tiba-tiba membesar di pupilnya. Bang, bang, bang. Seolah-olah guntur telah meledak, dan ketika sesosok tubuh melintas, ke-6 orang itu menjerit dan jatuh ke tanah. Anggota badan mengerut, dan mulut menyemburkan darah lagi dan lagi. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, ke-6 bawahan Chen Su terluka parah dan jatuh ke tanah, kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Seluruh jalan langsung senyap seperti kuburan massal di tengah malam. Semua orang yang menonton dari jauh membuka mata lebar-lebar dan menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Wajah Chen Su juga pucat, tinjunya terkepal erat, dan matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, di lantai 3 sebuah kedai teh yang jaraknya kurang dari 100 kaki dari Li Longxing. 3 pria kekar berdiri di sana dengan postur tegak. Mereka bertiga berdiri seperti pohon pinus, memancarkan darah yang kuat, seolah-olah mereka telah merangkak keluar dari kematian. Melihat adegan di mana Li Longxing mengalahkan ke-6 orang itu dengan satu gerakan, ketiganya tersentak serempak. Komandan Wang, bukankah anak itu terlalu kuat? Tingkat kelima dari alam transenden mengalahkan 6 transenden dengan satu gerakan, dan salah satunya adalah tingkat ke-6. Salah, anak itu pasti bukan sampah, dan dia adalah seorang jenius yang tiada taraf,
dan dia juga berlatih semacam seni bela diri melawan langit. Komandan Fang benar, sepertinya kita harus mengevaluasi kembali kekuatan tempur anak itu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tunggu sebentar, biarkan Chen Su bergerak untuk menguji kekuatan sejatinya, belum terlambat untuk kita bertiga untuk bergerak. Kali ini, Tuan Zhenbei mengirim kita bertiga datang bersama untuk mengambil kepala sampah itu, dan tidak boleh ada kesalahan, jika tidak, posisi kami sebagai komandan akan hilang. Mereka bertiga adalah 3 komandan di bawah komando Raja Zhenbei, dan basis kultivasi mereka berada di antara surga ke-7 dan surga ke-8 dari alam transenden. Jika Li Longxing tahu bahwa Raja Zhenbei tidak ragu untuk mengirim 3 transenden berpangkat tinggi untuk membunuhnya, dia mungkin tidak punya pilihan selain mengacungkan jempol dan diam-diam memuji kemurahan hatinya. Di jalanan, Li Longxing dan Chen Su berdiri berhadapan. Keenam orang yang dikalahkan oleh Li Longxing telah diinjak-injak sampai mati oleh Paman Dong. Chen Su menatap tajam ke arah Li Longxing, "Nak, aku tidak berharap ini memandang rendah dirimu." Li Longxing mengaitkan jari kelingkingnya, "Berhenti bicara omong kosong, bukankah kau akan membunuhku? Ayo lakukan." Melihat gerakan Li Longxing yang sangat menghina, Chen Su sangat marah hingga seluruh tubuhnya berasap. "Bocah sombong, aku akan membunuhmu." Sambil meraung, Chen Su mengayunkan pisau besar di tangannya, dan menebas ke arah Li Longxing seperti kilat. "Membandingkan keterampilan pedang denganku, haha, itu bagus, aku akan bermain denganmu." Li Longxing tersenyum dingin, dan mengayunkan tangan kanannya, pedang pembunuh naga jatuh ke telapak tangannya. Melangkah ke alam transenden, dia sudah bisa menggunakan jurus keempat dalam seni pedang penguasa kekacauan. Tingkat kultivasi Chen Su melampaui 2 tingkatnya, dan dia hanya cocok untuk pelatihan. Jika Chen Su tahu apa yang dipikirkan Li Longxing saat ini, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan muntah darah di tempat. Tapi sejujurnya, Li Longxing benar-benar tidak menganggap serius Chen Su. Berdasarkan latar belakangnya, tidak masalah untuk membunuh musuh di tingkat ketiga, jadi apa itu Chen Su dari langit ke-7? Menyerahlah. Kecepatan Chen Su sangat cepat, mendekat dalam sekejap, di bawah tebasan pedang, bilahnya bersinar dan menyilaukan. Pedang Qi yang tak terlihat berselang-seling, membuat toko-toko di sekitarnya mulai berderak dan memercikkan puing-puing. Ekspresi Paman Dong menegang, "Tuan, hati-hati." Li Huidong dan yang lainnya juga membuka mata lebar-lebar, bahkan terlalu takut untuk bernapas. Saat pedang Chen Su jatuh, Li Longxing juga bergerak. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga dari seni pedang penguasa kekacauan. Menderu dalam hatinya, 3 bentuk pertama meledak. Gelombang demi gelombang bayangan pisau menumpuk di atas satu sama lain, seperti ribuan puncak raksasa, berguling tanpa ampun ke depan. Semburan cahaya ilahi bahkan membuat matahari di langit merasa sedih. Para petapa yang berada di bawah alam transenden tidak bisa lagi melihat dengan jelas situasi di medan perang, mereka hanya bisa melihat gelombang bayangan pedang bersiul dari langit. Hanya sedikit orang yang bisa melihat dengan jelas situasi di medan perang. Di lantai 3 kedai teh, melihat cahaya pedang yang dikeluarkan oleh Li Longxing, ketiga komandan di bawah Raja Zhenbei semuanya mengencangkan bunga krisan mereka. Chen Su dalam bahaya. Benar, gerakan anak itu tidak sebanding dengan Chen Su. Keterampilan bela diri mereka bagaikan kunang-kunang dan bulan. Bagaimana kunang-kunang bisa bersaing dengan bulan? Ketiganya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Jeritan, bergema di seluruh dunia. Di jalan, cahaya pedang Chen Su meledak satu demi satu. Segera setelah itu, bayangan pedang tak berujung menyelimutinya dalam sekejap. Chen Su terbang kembali dengan kaget, tapi masih terlambat. Di bawah bayang-bayang pisau yang tumpang tindih, Chen Su tampaknya diretas berkeping-keping, jubahnya hancur, memperlihatkan bekas pisau berselang-seling di tubuhnya, dan darah dimuntahkan. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah oleh semut dari surga kelima? Saya merupakan orang kuat dari surga ke-7. Chen Su melihat ke bawah pada noda darah yang berselang-seling di tubuhnya, wajahnya penuh keengganan, dan dia gila mengaum. Awalnya mengira 7 dari mereka bergerak hari ini,
tetapi petir memusnahkan seluruh kediaman Li. Mereka tidak pernah menyangka bahwa barusan ketika mereka bertemu Li Longsing, seluruh pasukan musnah. Sampah. Melihat Chen Su yang terluka parah, Li Longsing menggelengkan kepalanya karena kecewa. Awalnya, dia ingin menggunakan orang ini untuk berlatih pedang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak dapat memblokir 3 gerakan pertamanya. Tampaknya saat kekuatan seseorang meningkat, kekuatan seni pedang penguasa kekacauan juga akan meningkat. Seorang petapa biasa dari surga ketujuh tidak bisa menolak sama sekali. Setelah mendengar kata-kata Li Longsing, Chen Su memuntahkan seteguk darah lagi. Dia memelototi Li Longsing dengan getir, berbalik dan lari. Li Longsing, tunggu aku akan datang kepadamu di masa depan. Namun, begitu dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba kabur, dan sosok yang dikenalnya muncul dari udara tipis di depannya. Dia berkata dengan lembut, sayangnya, kamu tidak punya masa depan. Ah! Chen Su berteriak seolah-olah dia telah melihat hantu, berbalik dan melarikan diri dengan putus asa lagi. Dengan jentikan tangan Li Longsing, pedang pembunuh naga melesat keluar, langsung melewati dadanya. Chen Su jatuh ke tanah dengan keras, darah memancar dari 7 lubangnya. Aku tidak. Memiringkan kepalanya, dia mati dengan marah. Di lantai 3 kedai teh, 3 pria besar saling mengintip. Sialan! Siapa monster itu? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Ya, aku ingin Chen Su menguji kedalamannya, tapi aku tidak menyangka Chen Su begitu lemah. Kamu masih ingin melakukannya? Setelah melihat betapa kuatnya Li Longsing, salah satu dari mereka tanpa sadar merasakan ketakutan yang mendalam. Dia adalah yang terlemah dari ketiganya, tingkat ketujuh dari alam transenden. Li Longsing membunuh Chen Su seperti membunuh babi dan domba, dia takut dia akan mengikuti jejaknya. Tentu saja kita harus melakukannya, tetapi kita bertiga tidak bisa menganggap enteng, kita harus pergi bersama, berjuang untuk momentum guntur, dan membunuhnya, jika tidak, kita bertiga akan berada dalam bahaya. Iya, menyerang bersama. Komandan Fang melambaikan tangannya, ayo pergi. 3 sosok melompat turun. Mereka berlari langsung menuju Li Longsing di jalan. Tuan, hati-hati. Merasakan 3 aura kuat datang kepadanya, ekspresi Paman Dong berubah kaget, dan dia mengingatkan dengan keras. Haha, jangan khawatir, aku sudah lama menunggu mereka. Li Longsing mendongak dan tersenyum. Ketika dia berurusan dengan Chen Su barusan, Li Longsing menyebarkan pikirannya, melihat ke segala arah dan mendengarkan ke segala arah. Dia khawatir Chen Su akan disergap. Kebetulan menemukan 3 orang di lantai 3 kedai teh, semuanya penuh dengan roh jahat, memancarkan semburan besi dan darah. Dilihat dari nafas mereka, sepertinya mereka pernah menjadi tentara. Kekuatan terkuat yang disinggung Li Longsing adalah Raja Zhenbei. Dengan begitu, identitas ketiga orang besar ini telah diungkap. Bahkan jika mereka tidak turun, Li Longsing akan pergi mencari mereka. Dia ingin menyingkirkan semua masalah di masa depan terlebih dahulu, dan kemudian menikahi kian-kian tercinta dengan ketenangan. Setelah 3 komandan mendekat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung membentuk konfrontasi segitiga dan bergegas menuju Li Longsing. Sebagai komandan dari ratusan pertempuran yang merangkak keluar dari kematian, mereka memahami sebuah kebenaran. Lakukan semuanya sekaligus, kedua kali lelah, ketiga kali habis. Untuk membunuh monster seperti Li Longsing, seseorang membutuhkan kekuatan guntur. Kalau tidak, mereka bertiga akan mati hari ini. Menghadapi kerjasama ketiganya, ekspresi Li Longsing menjadi sedikit serius. Dari ketiga orang ini, satu adalah surga ketujuh dari alam transenden, dan 2 sisanya adalah surga ke-8. Sangat sulit untuk membunuh mereka semua tanpa menunjukkan keterampilan nyata. Li Longsing mengguncang pedang pembunuh naga di tangannya, dan bayang-bayang pedang memenuhi langit, jatuh dari langit, berguling ke arah mereka bertiga. Mereka bertiga untuk sementara menghindari ujung yang tajam dan mundur beberapa langkah. Setelah bayangan pisau di seluruh langit jatuh ke tanah, dia melawan dengan keras dan bergegas menuju Li Longsing lagi. Segera, bayang-bayang pisau saling silang,
dan angin tinju bersiul. Li Longsing bertarung sendirian melawan 3 komandan, dan itu berjalan lancar. Rumah Wali Kota. Hari ini adalah hari ketika Li Longsing datang untuk bertunangan, dan seluruh mansion juga berpakaian merah dan berwarna-warni, sangat meriah. Tan Qianqian bangun lebih awal dan meminta Si Wer untuk membantunya menggambar alis dan merias wajah, dia ingin kakak Li melihatnya dengan sisi terindahnya. Tan Saomo dengan riang menyambut para tamu terhormat yang datang dan pergi keluar. Meskipun itu hanya pertunangan kecil, semua kekuatan besar dan kecil di kota Qingyun berdatangan. Ini adalah kebiasaan kerajaan Yan Agung. Umumnya, di keluarga kaya dan berkuasa, saat bertunangan, wanita akan mengundang pengaruh lokal terlebih dahulu untuk datang dan bergabung dengannya. Dengan cara ini, ketika pria itu datang, tidak akan terlalu sepi. Pada saat ini, seorang kepercayaan bergegas ke aula dan membisikkan sesuatu ke telinga Tan Saomo. Apa? Ekspresi Tan Saomo berubah kaget, dan dia berdiri dengan tiba-tiba. Segera, dia berteriak dengan suara nyaring, semuanya, calon menantu Tan, Poluhou, sedang diserang oleh gangster. Silakan ikut saya dan bantu dia. Semua tamu segera berdiri setelah mendengar ini, dan satu persatu marah. Beraninya kamu berani bersikap tidak baik pada Poluhou. Hari ini, aku, Wang Laosan, pasti akan melakukannya. Kalahkan sampah-sampah itu. Urusan Tan Lao adalah urusan kita. Ayo pergi dan lihat siapa yang berani membuat masalah di kota Qingyunku. Wow, semua orang mengikuti Tan Saomo dan langsung keluar dari mansion. Namun, tepat setelah keluar dari mansion, Tan Saomo berhenti, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Di jalan di depan, ada sekelompok orang berbaris. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan jubah brokat. Usianya sekitar 40 tahunan. Hanya bermain-main dengan sudut pakaiannya, meneteskan air liur dari waktu ke waktu. Di sebelah kanan adalah seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia terlihat biasa, tapi ekspresinya bangga, memberi orang rasa superioritas. Di belakang ketiganya, ada sejumlah besar. Menilai dari pakaian mereka, mereka bukan petapa dari kerajaan Yan besar, tetapi milik wilayah Beihai. Orang-orang dari laut pulau di sini. Wajah Tan Saomo tenggelam, dia tidak menyangka orang-orang dari Pulau Dewa Laut akan datang begitu cepat. Haha, Paman Tan, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, kami datang ke sini tanpa masalah. Pria parubaya terkemuka maju selangkah dan berbicara dengan keras. Ketika suara itu berlalu, semua tamu terhormat mengubah wajah mereka karena terkejut. Menilai dari suaranya, pria besar itu sekuat langit. Keponakan Gusian. Tan Saomo menarik napas dalam-dalam, lalu menekan emosinya, dan menyapa dengan wajah muram. Orang yang datang adalah putra Gu Jingyun, sesepuh agung Pulau Dewa Laut, Gu Xuanhong. Adapun pemuda yang ngiler di sampingnya, putra bodoh itu yang ingin bertunangan dengan Tan Qianqian. Tan Saomo tidak pernah mengharapkan ini ternyata adalah putra tetua agung secara pribadi. Haha, Paman Tan, meskipun kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, kamu melakukan pertempuran besar untuk menyambut kami ketika kita bertemu di hari pertama sekolah menengah pertama, yang benar-benar menyanjung keponakan kecilku. Gu Xuanhong melirik Tan Saomo. Semua tamu di belakang mendongak dan tersenyum. Tan Saomo terdiam. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin membawa seseorang yaitu menantunya. Meskipun hatinya merasa cemas, dia tidak bisa mengatakan kata-kata ini. Kalau tidak, begitu Gu Xuanhong tahu tentang pertunangan Tan Qianqian dengan Li Longsing hanya akan mati lebih cepat. Melihat Tan Saomo tidak berbicara, Gu Xuanhong melanjutkan, karena Paman Tan menyambut dengan baik, ayo masuk dan bicara. Tan Saomo dengan cemberut membuat isyarat undangan. Memasuki mansion, semua tamu mengikuti di belakang. Kulit Gu Xuanhong tiba-tiba tenggelam, dan dia berteriak dengan suara gemetar, semua orang, keluar dari sini. Gemuruh. Suaranya bercampur dengan vitalitas yang agung, seperti petir yang meledak di telinga semua orang. Ah! Di tengah teriakan, beberapa petapa yang kekuatannya di bawah alam pengumpulan Qi memecahkan gendang telinga mereka dan jatuh ke tanah,
kesakitan. Melihat ini, para tamu lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berpencar seperti burung yang putus asa. Gu Xuanhong, apa maksudmu? Tan Xiaomo sangat marah. Gu Xuanhong berkata dengan senyum acuh tak acuh, Paman Tan, kita akan membicarakannya nanti, tapi aku tidak ingin orang datang tentang urusan pribadiku di Pulau Dewa Laut, bagaimana menurutmu? Tan Xiaomo mendengus dingin. Gu Xuanhong ini adalah tipikal harimau yang tersenyum jahat dan ganas, tidak ada gunanya memprovokasi dia. Haha, ayo masuk dan bicarakan. Gu Xuanhong memunggungi tamu, berjalan dengan bangga, dan langsung pergi ke aula utama. Tan Xiaomo mengikuti dengan wajah pucat. Masuki aula, duduklah untuk para tamu dan tuan rumah. Pada saat ini, Gu Xuanhong cemberut pada gadis berpenampilan biasa itu. Gadis itu segera bangkit dan melihat Tan Xiaomo berkata, kakek kedua, aku tidak tahu di mana sepupuku Tan Qian. Tolong panggil dia, kita akan berangkat ke Pulau Dewa Laut nanti. Wanita ini adalah cucu perempuan Tan Xiaomo, Tan Xiao. Gu Xuanhong setuju sambil tersenyum, ya, cepat undang Nona Tan untuk keluar, agar putraku bisa melihat calon menantunya. Si bodoh di samping segera terkikik dan ngiler. Aku ingin melihat pengantinku. Melihat ini, Tan Xiaomo merasa mual. Dia dengan dingin menyapu Gu Xuanhong, karena kita membicarakan hal ini, sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya, hari ini, aku akan kembali bersamamu, untuk Qian, jangan pikirkan itu, dia tidak akan kembali. Apa? Tan Xiao terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan bertanya dengan tidak senang. Orang tua, apa maksudmu? Mungkinkah kamu ingin melanggar kehendak kakekku lagi? Tan Xiaomo berkata dengan lantang, aku telah menjelaskan maksudku, dan aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Anda kembali dan mengaku bersalah kepada pemilik pulau, tetapi Qian tidak akan pergi ke Pulau Dewa Laut. Mendengar ini, Gu Xuanhong tidak bisa menahan amarahnya sehingga dia langsung menunjukkan taring ganasnya. Dia melambaikan tangan kanannya di udara. Tubuh Tan Xiaomo bergetar, dan dia terbang tak terkendali, langsung jatuh ke tangannya. Gu Xuanhong mencengkeram lehernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berkata dengan tajam, orang tua, aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya, apakah kamu setuju untuk membawa Qian kembali bersama? Mata Tan Xiaomo menonjol, dan dia berkata dengan susah payah. Jangan pikirkan itu, bahkan aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan Qian menikah dengan orang bodoh. Retak, Gu Xuanhong menamparkan wajah Tan Xiaomo dengan keras, dan berkata dengan tajam. Sampah, beraninya kau menyebut anakku bodoh. Setelah mengatakan itu, dia cemberut pada Tan Xiao, kamu, bawa seseorang untuk segera membawa jalang kecil Tan Qian itu keluar. Iya, tetua Gu. Tan Xiao mengangguk dengan cepat, dan membawa orang ke halaman belakang.